Assalamualaikum. Presiden Erdogan mengumumkan lockdown hari raya selama 4 hari. Ya, Turki melakukan buka tutup lockdown di hari-hari yang berpotensi meningkatnya keramaian. Biasanya, lockdown di hari weekend saja, tetapi kali ini di hari raya Idul Fitri. Pemerintah Turki memperlakukan lockdown selama 4 hari. Artinya, tidak ada sholat Id berjamaah, tidak ada kunjungan ke rumah sanak saudara dan kerabat. Ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat Id, tetapi jumlah jamaahnya dibatasi. Dan lebih banyak warga yang memilih patuh untuk sholat di rumah saja. Bagaimanapun, hal ini dilakukan semata-mata ingin melindungi warga Turki. Tapi tak perlu sedih, Idul Fitri adalah hari kemenangan. Harus tetap kita rayakan dong. Walaupun hanya dengan anggota keluarga di rumah, tak mengapa. Yang terpenting di Idul Fitri tahun ini, kita perbanyak bersyukur atas nikmat kesehatan yang masih diberikan dan semakin eratnya persaudaraan di antara kita. Karena sudah lama tak berjumpa dengan keluarga dan teman-teman. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam. Buat kami, para perantau, tentu makanan spesial di hari raya yang paling kami rindukan ialah rendang, ketupat, lodeh, dan opor. Alhamdulillah, kami punya stok bumbu rendang. Karena sulit menemukan santan, maka kami ganti dengan susu. Dan ternyata rasanya enak sekali. Ada juga tempe dan tahu yang kami beli dari WNI lain yang tinggal di Turki. Untuk melengkapi hidangan hari raya, contohnya membuat ongseng tempe dan sayur gulai untuk kuah lontong. Jangan lupa juga guys, kerupuk dan saus menjadi penambah selera makan buat lontong sayur di hari raya ini. Teri mahabbat ki mehek se, ye zemin o asma abad hai. Rahmat ki barsat aati hai. Beruntung dengan teknologi sekarang, jarak bukan suatu hambatan untuk selalu berkomunikasi dengan keluarga. Maka dari itu, tahun ini salamannya online ya guys. Sama halnya seperti di Indonesia, masyarakat Turki melakukan ziarah makam sebelum Idul Fitri. Para kerabat akan datang mengunjungi makam dan membersihkan area sekitar makam, kemudian berdoa sejenak. Terlihat petugas kebersihan melakukan disinfektan di makam. Khawatir akan terjadi penularan terhadap para ziarah.
Di Turki, wanita tidak pergi sholat id ke masjid, hanya pria saja yang pergi ke masjid untuk sholat id. Sedangkan para wanita menunggu di rumah sembari mempersiapkan hidangan lebaran. Di masjid-masjid besar, biasanya akan dijumpai beberapa jamaah wanita, yang ternyata jamaah asal Indonesia ataupun Malaysia. Wanita Turki sendiri memilih untuk tidak sholat ke masjid. Tapi kenapa ya kira-kira? Ada teman kita Abi Musa yang akan menjawabnya. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, bagaimana dan kenapa orang-orang perempuan tidak datang ke masjid? Secara umum, informasi yang saya tahu waktu zamannya dahulu, perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat id atau jumatan di masjid. Karena budaya masa lalu itu tidak ada tempat untuk perempuan. Artinya masjid-masjid yang disediakan itu sangat kecil dan lebih diutamakan kepada laki-laki. Maka dari itu secara umum perempuan itu tidak sholat. Karena wabah corona, pemerintah Turki menutup semua masjid. Alhasil, tidak ada sholat id tahun ini. Sedih sekali ya. Kalau yang ini sudah pasti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu momen silaturahmi ke rumah sanak saudara dan kerabat. Di Turki juga sama dengan Indonesia, para ibu menyiapkan masakan khas Turki untuk dihidangkan pada saat lebaran. Apa aja ya hidangan khas lebaran di Turki? Makanan-makanan kebudayaan di Turki dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu itu sedikit berubah. Namun ada sebuah standar makanan yang pasti ada di setiap lebaran di Turki. Di Idul Kurban misalkan kita menyediakan kawurma dan nasi biasanya. Normal-normal aja sih kayak sarma, dolma, udah gitu kuru fasulye. Di lebaran itu bagaimana kita merayakan, begini akan saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama sudah pasti kita bangun pagi-pagi, lalu kita siap-siap dan mencium tangan orang tua kita. Setelah itu baru kita merayakan lebaran. Dan kita mengunjungi teman-teman kita, dan ya seperti ini aja bentuknya, kita saling berkunjung satu sama lain. Pokoknya seharian. Dan di luar itu secara umum. Dan ya selanjutnya anak-anak mengumpulkan permen di setiap rumah ke rumah atau pintu ke pintu. Ya seperti itulah. Namun itu di masa lalu, tapi saat ini mereka tidak melakukan hal itu. Dan mencium tangan orang tua mereka bagi selamat Idul Fitri untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Indonesia. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Perbedaan yang paling mencolok adalah
tidak adanya gema takbir di seluruh penjuru Turki. Kemeriahan gema takbir di Indonesia nggak akan bisa kamu temukan di Turki. Takbir yang dikumandangkan oleh masjid-masjid di Turki tidak semeriah seperti di Indonesia, yang melakukan takbir sampai tumpah ke jalanan. Bahkan ada lomba takbiran di setiap kampung-kampung loh. Nah, di Turki nggak ada seperti itu ya guys. Jadi ya kalau dibilang perayaan Idul Fitri di Turki tidak meriah sama sekali, tidak seperti Indonesia. Sampai di sini dulu liputan kita tentang perayaan Lebaran di Turki. Terima kasih sudah menyaksikan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.